sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam layar whiteboard, perlu saya informasikan awal bahwa kegiatan kita hari ini merupakan sebuah kegiatan yang menjadi sasaran bagi kita ASN, yaitu melalui SKP, sasaran kinerja penilaian kinerja bagi ASN sebagai pegawai terhadap Bapak Ibu penilai itu pengawas. Bagi kami kepala sekolah adalah pegawai. Lalu dilanjutkan dengan Bapak Ibu guru sebagai penilai, pengobservasi, pegawai, kami kepala sekolah yang sebagai penilai. Dia punya jenjang, di mana sesuai dengan pertemuan kemarin tentang SKP ini, sasaran kinerja ini, itu tanggal 24 Februari saya tidak salah di SMP Negeri 1 diundang untuk kami sosialisasi bersama salah satu guru saya di sini, Pak Kristi, dan juga kami kepala sekolah bersama pengawas di SD tersebut di salah libur, salah satu libur tanggal merah. Ini langkah tahapan pra-observasi dan observasi. Jadi pra-observasi di mana pengawas kepada kami para kepala sekolah di Tebo, dan hari ini menjadi langkah observasi pengawas terhadap para kepala sekolah sesuai dengan jadwal yang diberikan, ditentukan oleh Bapak Pengawas. Sehingga saya minta kesediaan dan waktu dari rekan-rekan guru pegawai, di mana kita sementara sibuk untuk melanjutkan program pengolahan nilai setelah kita barusan menyelesaikan asesmen akhir tahun pelajaran genap semester 2 bagi anak-anak kita kelas 1 sampai 5. Sehingga saya minta hari ini kita kuatkan waktu, karena observasi kami kepala sekolah batasnya besok tanggal 15 Juni hari Sabtu, tidak bisa tunda lagi. Sehingga saya minta waktu seperti itu. Kalau kami tidak melakukan observasi oleh pengawas pendamping pembina, itu berarti sasarannya pada SKP kita, kenaikan pangkat dan lain-lain. Begitu pula nanti rekan-rekan guru setelah observasi kepala sekolah oleh pengawas, dilanjutkan juga dengan Bapak Ibu rekan-rekan guru, di mana Bapak Ibu guru rekan guru secara tidak langsung ya saya mengatakan siap pada administrasi. Sedangkan kami kepala sekolah ya batasnya besok observasi. Peranya sudah terjadi di tanggal saya tidak salah 20 Mei itu hari, lalu Bapak Pengawas tentukan waktu, tanggal dan hari untuk melaksanakan tahapan observasi, lalu diberitakan observasi batasnya besok hari Sabtu tanggal 15 Juli. Sehingga SD Hadarahu bagi saya akan mendapat penilaian dari pengawas hari ini. Saya sudah catat. Itu sekedar informasi gambaran awal kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaju pada kegiatan inti kita, saya mengajak kita mari kita mengundang sambil memanjatkan kehadiran Tuhan untuk hadir di ruangan ini. Mari kita menyiapkan hati, kita awali dengan doa. Mari kita siapkan kita. Posisi duduk. Dalam nama Bapa ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Kami bersyukur atas anugerah yang kami nikmati di pagi hari ini. Teristimewa pada kesempatan ini kami berkumpul bersama di ruangan ini untuk menjalankan kegiatan presentasi atau pemaparan tentang visi misi sekolah untuk membawa sekolah kami ini ke arah tujuan masa depan yang baik sesuai rencana dan kehendakmu untuk kepentingan kami sendiri serta pemulihan nama yang kudus. Semua doa dan permohonan yang kecil dan sederhana ini kami satukan dalam doa yang diajarkan oleh kita sendiri kepada kami. Bapa kami yang di surga, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. dalam nama Bapa Allah yang Bapa dan Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Pengawas Pendamping Kecamatan Nita, walaupun kegiatannya secara tidak langsung diberikan kesempatan untuk secara tidak langsung, beliau tidak menilai di tempat memang, tetapi memberikan kesempatan secara tidak langsung melalui media tayangan, video, dan juga akan ikut dengan foto. Yang saya hormati rekan-rekan guru pegawai SD Garahu, dan tak lupa pula pada kesempatan ini, momen ini seharusnya hadir pengurus komite, pihak pemerintah desa BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, orang tua peserta didik, bahkan peserta didik itu sendiri, karena momen yang sangat penting menuju pada kualitas pendidikan yang berdasarkan satu rambu-rambu kompas, yaitu melalui sebuah visi misi sekolah. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan, memaparkan bagaimana visi misi sekolah SD Hagarahu ke depan menuju pada sasaran jangka panjang. Jadi visi misi itu menjadi sebuah mimpi, cita-cita, arah, tujuan untuk membawa sebuah mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan masing-masing. Sehingga dasar tanpa visi dan misi, maka perjalanan pengelolaan satuan pendidikan bisa kita katakan ya kita tidak bisa mengukur. Melalui visi misi menjadi sebuah kompas, rambu-rambu di dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan. Untuk itu saya mengharapkan kepada rekan-rekan guru pegawai melalui layar slide ini kita akan melihat dan menyimak bagaimana visi misi sekolah kita ke depan. Perlu kita lihat sama-sama pada layar. Jadi visi misi sekolah khususnya SD Garahu. Untuk itu dalam pemaparan visi misi sekolah SD Garahu membawa 7 skop besar. Ada 7 skop besar dalam visi misi sekolah. Di antaranya yang pertama kita akan melihat, tentu bertanya dalam diri kita sebuah visi misi. Mengapa visi misi itu penting atau boleh dikatakan sangat penting? Visi misi itu penting. Lalu skop yang kedua, visi SD Hagarahu itu apa? Apa yang menjadi arah, mimpi, cita-cita ke depan tentang Hagarahu, SD Hagarahu. Skop yang ketiga, setelah mengetahui visi daripada SD Hagarahu,
apa menjadi indikator ketercapaian dari visi itu. Indikator ketercapaian itu skop yang ketiga. Skop besar yang keempat, selain visi SD Garaha tentu ada misi. Misi SD Garaha itu apa? Untuk membawa indikator daripada visi itu sendiri. Lalu skop yang kelima, visi dan misi sudah diketahui, kita mengimplementasikan visi dan misi itu seperti apa? Mengimplementasikan, melakukan. Setelah kita mengimplementasikan, melakukan visi misi yang kita ketahui, kita akan mengenal apa menjadi dampak dari visi misi yang kita rangkumkan itu, yang kita implementasi itu kan dampaknya apa? Dampak baik, buruk, positif, negatif. Nah, itu kita pembangunan skop yang keenam. Lalu skop besar yang ketujuh yang terakhir adalah visi misi itu pentingnya peran semua pihak dalam mewujudkan visi misi. Jadi kita tidak berjalan sendiri, guru sendiri, pegawai sendiri, orang tua sendiri, tetapi semua pihak untuk menjalankan visi misi yang kita terapkan itu. Nah, dari 7 skop besar ini kita akan melihat di layar secara terperinci dari ketujuh bagian ini. Kita akan melaju satu persatu. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan guru pegawai yang saya hormati, kita simak baik-baik visi dan misi SDI Hagarahu ke depan. Yang pertama tadi, skop yang pertama, mengapa visi dan misi itu sangat penting? Tentu kita harus ada visi. Kalau tanpa visi dan misi, berarti saya katakan kita berjalan di kegelapan, tidak ada terang. Tetapi ada visi misi sebuah terang, cahaya lilin untuk kita berjalan menuju pada jangka panjangnya seperti apa. Jadi jangka panjang menjadi sebuah program prioritas, program jangka ini. Selain jangka panjang, ada 2 jangka lagi, jangka pendek dan jangka menengah. Jadi jangka pendek yang namanya kami kepala sekolah akan membuat RKT, rencana kerja tahunan, itu jangka pendek 1 tahun. Lalu jangka yang kedua RKJM, rencana kerja jangka menengah. Nah, jangka menengah ya kurang lebih 4 tahun, dalam satu periode kepala sekolah 4 tahun jangka menengah. Lalu setelah jangka menengah RKJM, visi itu nanti mimpi ke depan pada 10 dan 8 tahun yang akan kemudian masuk kategori jangka panjang. Sehingga saya katakan saya ini dari 2013 sampai 2014 sudah memasuki periode yang ke-12. Tahun 12 berarti sudah masuk kategori jangka panjang. Bagaimana jangka panjang tahun 2000 kita melihat laju pembangunan pengelolaan SDM Garaha. Dan ini di mana yang kita lakukan, kurangnya di mana, belum baiknya di mana, maka di tahun 2024 melalui visi misi ini Bapak Ibu kita mau merancangkan seperti apa proses pengelolaan sekolah untuk jangka panjang. Sebelum ini untuk kita melakukan perlu berpatokan pada visi misi sekolah kita. Maka untuk itu visi misi sekolah yang berhubungan dengan skop yang pertama menentukan arah, mengapa visi dan misi itu sangat penting. Skop yang pertama kita menganggap visi misi sangat penting. Ada 5 hal yang sangat penting di dalam visi misi. Hal-hal penting apa saja di dalam visi misi? 5 hal itu. Hal penting yang pertama adalah menentukan arah dan tujuan jangka panjang. Ini saya sudah omong tadi. Dari tahun ke tahun, 1 tahun jangka pendek, lalu berkisar sudah 4 tahun sudah jangka menengah, lalu sampai jangka panjang 8 sampai 10 jangka panjang. Arahnya apa? Tujuan apa? Sasarannya apa? Itu perlu harus ada visi dan misi. Lalu hal yang penting yang kedua dalam visi dan misi selain menentukan arah tujuan jangka panjang, yang penting juga
adalah memberikan fokus dan motivasi. Harus ada fokus dan motivasi. Di mana fokus motivasi itu perhatian, dukungan, semangat. Itu fokus dan motivasi. Arah tujuan itu artinya sasaran daripada sekolah seperti apa melalui visi dan misi. Lalu memberikan fokus dan motivasi yaitu perhatian dan dukungan serta semangat yang tercantum di dalam visi misi itu. Lalu hal visi dan misi yang penting yang ketiga sebagai alat evaluasi dan pengukuran. Ya, kita melaksanakan tahap pembelajaran langsung diikuti dengan evaluasi pengukuran sebagai penilaian atau asesmen. Ini penting di dalam visi misi. Bukan kita ajar-ajar sampai tidak memberikan penilaian, tidak ada formatif, tidak ada sumatif, tidak ada ulangan umum. Kita mengukur keberhasilan peserta didik di satuan pendidik bagaimana? Ini menjadi penting dalam visi misi yang menjadi alat evaluasi dan pengukuran. Lalu hal penting yang keempat dalam visi misi adalah menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan. Ya, harus punya kerangka kerja, misalnya harus ada pembagian tugas, harus ada penerimaan peserta didik baru, harus ada jadwal pengajaran, harus ada program semester beberapa tahun. Ini namanya kerangka kerja. Itu penting di dalam visi misi. Lalu penting visi misi yang sangat penting yang kelima, yang terakhir, meningkatkan citra dan daya tarik sekolah. Meningkatkan citra dan daya tarik sekolah, membuat minat kebaikan sekolah kita. Orang dari mana pergi? Sekolah berharga daripada sekolah di salah satu tempat. Ini citra sekolah itu seperti apa? Orang anggap baik, orang anggap gagah, orang prihatin, orang merasa semangat. Itu menjadi citra dan daya tarik. Jadi citra daya tarik itu kebaikan, minat, supaya mereka bisa betah, bisa menjadi sekolah itu menjadi tempat untuk mereka belajar, untuk mereka belajar dan menuntut. Lalu yang berikut, setelah 5 hal penting di dalam visi misi itu, ada 5 pokok penting dalam visi misi itu. Kita melihat visi itu sendiri, itu dia mengatakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai sekolah di masa depan. Gambaran, tadi saya bilang mimpi, cita-cita sekolah depan itu seperti apa. Itu menjadi sebuah gambaran kita melalui visi misi. Membantu sekolah untuk memiliki tujuan jangka panjang yang jelas. Jadi, ya saya katakan dari berdirinya pemerintah memberikan kesempatan masyarakat di sekolah membangun sebuah lembaga satuan pendidikan, sehingga dari tahun awal berdiri sampai sekarang kita melihat sejauh mana di lembaga satuan pendidikan seperti apa kalau tidak dibuat dengan visi misi. Itu main 2 tahun jangka panjang dah lagi. Ya, kita lihat begitu saja, tidak berpatokan pada visi misi. Harus berdasarkan visi misi sehingga untuk menentukan tujuan daripada jangka panjang di satuan pendidikan itu sendiri. Itu tentang visi. Lalu misi, selain misi itu visi itu membantu sekolah untuk memiliki tujuan jangka panjang. Misi itu adalah menggambarkan langkah-langkah dan strategis yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Jadi langkah-langkah yang diambil di dalam misi menjadi sebuah patokan daripada visi yang kita cantumkan itu untuk mencapai visi tersebut. Lalu dengan memiliki misi yang jelas, sekolah dapat menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Jadi prioritas itu kita urutkan mana yang lebih diutamakan, mana yang penting kita
harus lakukan terlebih dahulu. Prioritas kita, prioritas hal-hal yang penting, hal yang urgen lebih diutamakan, sedangkan yang lain nanti ikut dari belakang dengan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Dari sumber daya itu kemampuan, dari kemampuan kita dari berbagai sudut pandang. Yang efektif berarti yang baik, yang tepat, itu kita alokasikan dalam visi yang menjabarkan misi yang kita buat. Lalu selain visi-visi itu sendiri, hal yang penting tentang fokus dan motivasi daripada visi misi, fokus dan motivasi itu adalah kesatuan, dibuat satu kesatuan tujuan. Kesatuan dalam hal ini itu menyangkut kesatuan daripada tujuan itu sendiri. Kesatuan tujuan itu sendiri adalah visi dan misi yang jelas, sehingga Bapak Ibu tidak ketahui ya, kalau 5-6 tahun yang lalu visi misi yang sudah kumal di belakang yang sudah pindah di ruang, lalu dengan adanya perkembangan kurikulum Merdeka kemarin, kita rubah visi misi, kita sudah perbaiki 2 kali. Yang visi misi kurikulum yang K13 dengan kurikulum satuan pendidikan sekitar, mungkin saya tidak salah, sekitar 8 tahun saya tidak salah. Lalu muncul 2 tahun kemudian muncul kurikulum baru, kurikulum Merdeka, ada rubah, ada perbaikan lagi, revisi lagi visi misi yang tertuang di dalam dokumen KTSP. Jadi saya di sini saya katakan 12 tahun sudah 1 kali amandemen atau perubahan visi misi, mengingat perubahan kurikulum. Sehingga itu Bapak Ibu, fokus dan motivasi kita pada visi misi yaitu menjadikan kesatuan tujuan dengan visi dan misi yang jelas. Semua anggota komunitas sekolah termasuk guru, siswa dan staf dapat bekerja menuju tujuan yang sama. Ini menciptakan kesatuan dan kekompakan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Ya, di komunitas kita di sini, ya, lingkungan sekolah, di mana ada teman-teman, rekan-rekan guru, pegawai, ada peserta didik, dan juga tidak terlepas lagi dengan stakeholder komponen yang lain yang bisa menjadi mitra daripada di lembaga satuan pendidikan itu. Lalu selain fokus dan motivasi, kita lihat motivasi daripada visi sendiri, itu visi yang inspiratif dan misi yang konkret. Inspiratif itu dalam hal ini yang menjadi hal yang sangat penting, konkret yang nyata, harus yang nyata, jangan ya kita kabur air atau ya hal-hal yang abstrak, tetapi dia katakan harus konkret yang nyata, dapat memotivasi semua pihak yang terlibat untuk memberikan yang terbaik dalam proses pendidikan. Ya, baik rekan-rekan guru, para peserta didik, kita memberikan inspiratif terhadap visi dan juga memberikan misi yang konkret yang nyata terhadap misi dalam proses pendidikan kita. Lalu yang berikut, penting alat evaluasi dan pengukuran, di mana menjadi tolak ukur daripada kinerja kita. Kita kerja, kalau tidak ada penilaian, tidak ada tolak ukur, ya nanti hak kita sebagai ASN pegawai, kira-kira prestasi hasil kerja kita dilihat dari mana kalau tidak ada penilaian kinerja, menjadi evaluasi kinerja. Jadi yang kemarin saya sudah katakan teman-teman guru, ya kinerja kita ini adalah satu, melaksanakan tugas kegiatan kita sebagai pendidik, pengajar untuk mendidik anak, diikuti dengan dokumen-dokumen yang harus terlampir. Itu menjadi sebuah penilaian kinerja kita, evaluasi kinerja, visi dan untuk menjawab visi dan misi, menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi kinerja sekolah.
tujuan dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam misi dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan sekolah. Ya, kita harus menyediakan program-program pelaksanaan. Kami kepala sekolah manajemen membuatkan program RKT, RKJM, lalu membias kepada rekan-rekan guru melaksanakan pembelajaran, program pembelajaran harus didukung dengan administrasi. Lalu yang berikut dari evaluasi dan pengukuran ada perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan itu adalah dengan mengevaluasi kinerja berdasarkan visi dan misi. Sekolah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Jadi hal-hal mana, bagian-bagian mana yang menjadi tolak ukur perbaikan itu perlu kita lakukan. Kemarin saya ambil contoh, Bapak Ibu, ada sekian hari jadwal untuk kita memberikan evaluasi asesmen. Tetapi pada hari-hari tertentu kita melihat kembali hasil daripada asesmen ini, di mana peserta didik ini masih mengalami kesulitan, perlu diperbaiki, maka kita harus siapkan waktu untuk program perbaikan. Di mana program perbaikan yang kita lakukan di dalam penilaian terhadap asesmen atau evaluasi akhir tahun merupakan bagian daripada evaluasi kinerja kita. Berarti hasil daripada kegiatan evaluasi peserta didik kita masing-masing di kelas perlu ada perbaikan untuk bisa menunjang profesi kinerja kita juga sebagai pegawai SN. Lalu skop yang keempat yang menggambarkan tentang pentingnya visi misi, yang penting yang keempat adalah menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan. Ya, kita ambil keputusan bagaimana kalau teman-teman mau masuk mengajar di kelas itu sampai jam berapa, mengajar mata pelajaran apa. Kalau tidak ada kerangka dengan jadwal pelajaran, ya, kita lihat sendiri. Ada program yang kita cantumkan, program semester, program tahunan, diikuti dengan kalender pendidikan, di mana hari efektif sekolah, hari efektif belajar, ada hari efektif sekolah, tetapi tidak ada pembelajaran. Tidak ada pembelajaran, tetapi itu hari efektif sekolah, bukan libur. Nah, ini namanya kerangka. Patokan. Ada kerangka-kerangka untuk mengambil keputusan bahwa hari ini tanggal ini hari efektif sekolah. Kami tidak ada pembelajaran, tetapi harus ada kalau mungkin kerja bakti. Tapi hari efektif sekolah. Oh, hari tanggal ini harus ada pembelajaran. Nah, ini menjadi kerangka tujuan untuk kita mengambil keputusan. Keputusan dan pengambilan keputusan atau strategi. Semua keputusan baik besar maupun kecil dapat dievaluasi berdasarkan apakah mereka sejalan dengan visi dan misi sekolah atau tidak. Jadi visi dan misi sekolah bisa berjalan, kita harus siapkan hal yang penting yang keempat adalah kerangka kerja dan pengambilan keputusan seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak ada kerangka kerja, tidak ada jalur kerja, maka kita yang bisa menjalankan sebuah sekolah itu menjadi efektif. Lalu di dalam peranan kerangka kerja dan pengambilan keputusan, yaitu harus dengan konsistensi itu dengan panduan yang jelas. Sekolah dapat memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan konsisten dengan tujuan jangka panjang. Jadi tindakan-tindakan yang konsisten, yang terarah, yang pasti menuju pada hasil dari tahun ke tahun lama. Kita bisa melihat sekolah ini mutu atau sekolah ini tidak mutu karena kita berjalan di secara konsisten melalui visi misi. Lalu hal penting yang kelima di dalam visi misi itu adalah meningkatkan citra dan daya tarik sekolah, di mana Bapak Ibu citra positif. Sekolah dengan visi dan misi yang jelas dan kuat cenderung memiliki citra yang lebih positif di mata masyarakat. Ini dapat meningkatkan reputasi dan daya tarik sekolah bagi calon siswa dan orang tua. Jadi kita
supaya lembaga satuan pendidik itu bisa tertarik dan minat peserta didik mana saja bisa mengambil bagian dan bergabung bersama. Tentunya kita menciptakan situasi dan konsisten hal-hal yang baik, yang positif, ya, pembelajaran yang baik, keadaan lingkungan keamanan yang baik, sarana prasarana yang baik, yang memadai, yang aman, membuat daya tarik minat siapa saja dia bisa memilih tempat untuk dia mendapat pendidikan. Tapi kalau kita tidak pernah kerja bakti pembersihan lingkungan, belajar juga tidak ada kerangka atau tidak ada jadwal, bebas saja, orang bilang mereka itu tidak ada jam-jam, tidak tahu hari Senin itu jam apa-apa, sampai hari Sabtu itu jam apa-apa, lesnya apa-apa saja, tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Ini tidak membuat orang minat, daya tarik untuk dia bisa mengambil ilmu, menuntut ilmu di tempat ini. Dia bilang, saya pilih sekolah-sekolah yang saya melihat kemampuan dan kemajuan dalam hal ini berhubungan dengan mutu daripada yang dicantumkan di dalam visi misi itu. Dan salah satunya kerjasama dengan pemangku kepentingan. Visi dan misi yang jelas juga dapat menarik perhatian dan dukungan dari pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah, organisasi non-profit dan komunitas lokal. Ya. Kadang-kadang kita keselio sedikit kemarin ada kesilapan, berbeda pendapat antara sekolah dengan rekan-rekan pihak mitra lain, tetapi saya pikir itu tidak menjadi jembatan untuk kita tidak bisa memperbaiki sama sekali. Tetapi ke depan dengan adanya profil yang kita paparkan tentang visi misi sekolah, kita memaknai dan menyikapi tentang pentingnya visi misi untuk membawa SD ini pada arah dan tujuan jangka panjang yang baik dan benar. Tentunya kita saling memperbaiki dan mendukung kembali untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan SDI Hagar-Halim. Jadi teman-teman guru, saya percaya, berarti saya tidak tidak percaya Bapak Ibu selama ini bekerja tidak sesuai visi misi, tetapi dari hati saya yang mendalam saya sudah mengatakan teman-teman guru, ya tadi doa saya sebagai manusia tidak sempurna, tetapi ya kita sendiri, saya selaku penilai untuk memberikan observasi kepada teman-teman guru selagi pengembangan visi misi ini. Saya mengharapkan kerja Bapak Ibu sudah baik, perlu kita meningkatkan, perlu kita tingkatkan dengan masing-masing kita mendalami visi misi, sehingga nanti visi misi ini saya minta Pak Eli print bagi teman-teman guru juga harus miliki, supaya baca menjadi satu inspirasi, ingatan dalam benak kita bahwa tugas kita ASN sebagai pegawai untuk pada saatnya di layar kinerja kita bekerja berdasarkan rambu-rambu atau visi misi di sekolah kita. Ini saya katakan. Selain 5 hal penting di dalam visi misi, maka pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman guru kita lebih menyimak, memahami visi misi kita punya SD Hagar-Halim. Visinya apa? Nah, kita lihat visi daripada SD Hagar-Halim untuk 3 atau 4 tahun ke depan, bahkan ya prioritaskan jangka panjang sampai tahun ya kalau pemerintahan RI jangka panjang, bagaimana tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Ini misi. Contoh ini misi pemerintah bahwa negara Indonesia di tahun 2045 menjadi indikator Indonesia emas. Nah, ini semua ini visi
visi daripada negara dan Republik Indonesia. Sama juga dengan kita. Kita mendalami belajar di tahun ini menyiapkan untuk visi misi kita di 5-6 tahun atau 8 tahun jangka panjang yang kita akan lakukan. Ya, Bapak Ibu, visi kita Agraho itu satu, beriman, kreatif, berprestasi, berkarakter, dan berbudaya guna terwujudnya sekolah berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya katakan sudah ada perubahan di kurikulum Merdeka. Tahun kemarin 5 tahun yang lalu visinya ada berbagai lain. Tetapi saya pikir memasuki kurikulum Merdeka Belajar, visi ini sudah 2 tahun teman-teman, rekan-rekan guru pegawai. Sehingga bagaimana di tahun yang ketiga di kurikulum Merdeka tentunya masih 2 kelas 3 dan kelas 6, batas bulan Agustus yang harus lupa dokumen 1 menjadi keseluruhan kurikulum Merdeka. Tentunya visi ini kita masih dapat. Jadi visi kita Agraho SD Agraho ini beriman, kreatif, berprestasi, berkarakter, dan berbudaya guna terwujudnya sekolah berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi ini kita akan melihat dia punya indikator ketercapaian. Apa dari ketercapaian dari visi? Beriman, kreatif, berprestasi, berkarakter, dan berbudaya. Untuk mewujudkan P5 ini, indikator atau dia punya rambu-rambunya kurang lebih ada 6 indikator ketercapaian dari visi beriman tadi. Indikator ketercapaian yang pertama, dia katakan pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tidak boleh lupa berdoa. Ya, semua tumpuannya kita bekerja, kerja kasar kah, kerja ringan kah, kerja berat kah, kita tidak boleh yang menciptakan kita. Kita harus punya keyakinan dan kepercayaan, artinya kita harus punya iman kita kepada Allah. Itu visi yang menjadi pertama dasar untuk kita melaksanakan tugas kita sebagai para guru pegawai untuk mendidik mendampingi anak kita, untuk kita menjabarkan kegiatan tugas kita ini dengan melihat dan memprioritaskan indikator yang pertama tentang keimanan. Tentang keimanan. Ya, biasanya kita sering berdoa. Kita pernah doa pagi, kita melaksanakan tugas yang dikerjakan oleh pengurus stasi di gereja kapela, hari-hari raya. Ini ada satu patokan bahwa kita beriman, bertakwa kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya kita punya agama sendiri, tetapi kadang-kadang hari raya agama lain kita toleransi, kita jeda, kita libur. Itu tandanya kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dan juga perlu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat ataupun keluarga kita. Jadi faktor yang pertama sekali dalam misi adalah harus punya keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Indikator yang kedua, kreatif, yang diharapkan meliputi mempunyai inisiatif, mempunyai minat luas, mandiri dalam berpikir, berani tampil beda, penuh energi dan percaya diri, bersedia mengambil risiko, berani dalam pendirian dan keyakinan, dan selalu ingin tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu guru, saudara mendidik anak bisa berbicara di depan kelas,
bisa tampil di perjalanan bacaan pertama dari tugas tugas gereja ini, dirijen ini anak-anak sudah dibimbing, dibina, anak itu bisa menampilkan diri di tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan umum. Itu dasar Bapak Ibu harus menyiapkan kreativitas. Dalam pembelajaran kita bukan saja berpatok pada buku pegangan, tetapi imajinasi, naluri, daya pikir untuk kita berkreasi, kreativitas. Dalam hal ini satu program kita menurut bakat dan minat anak, itu melatih anak untuk berkreativitas, baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Indikator yang ketiga terhadap visi, berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Ya. Saya sudah katakan bahwa anak itu berprestasi, Bapak Ibu, minimalnya 75. Di bawah 75 saya katakan belum berprestasi. Itu tekanan saya. Saya bilang kemarin, saya bilang bukan lulus ogal-ogalan. Masuk di sekolah orang, ya benar daftar sekolah halal. Di sini tidak. Di sini kami harus nilainya begini. Ini harus punya prestasi, harus punya kemandirian, harus punya mental. Berkisar pada kemampuan kognitif, dan prestasi apa saja yang menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta. Ya. Jadi talenta atau bakat minat itu perlu dikembangkan, ditanamkan dari dasar sekolah dasar ini, supaya beberapa tahun jangka panjang mereka ketika di perguruan tinggi, ya, mereka sudah dilatih, diasah dari pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar pendidikan punya visi dan misi yang katakan jelas tadi, terang. Lalu selain berprestasi kreatif atau beriman dan bertakwa, juga indikator keempat berkarakter, menanamkan nilai-nilai karakter mulai mulia sehingga secara langsung mendukung keberhasilan proses pendidikan karakter dan pembelajaran, sehingga menghasilkan produktivitas mutu lulusan yang berkarakter mulai sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan. Ya. Bukan hanya konektif dia agama 70, 90, tetapi modal, sikap, perilaku dia tidak bagus juga. Dia selain nilai pengetahuan, keterampilan, dia terampil, dia minat, tapi dengan tata perilaku. Ini bukan negeri pun 75 asal menganggap pulang belum tentu hanya pada dasar nilai pengetahuan, belum tentu kalau kita punya sikap tingkah lakunya tidak tepat. Ini berkaitan. Itu indikator tentang sikap dan perilaku atau karakter, juga bisa menunjang untuk sekolah satuan pendidikan itu membawa arah tujuan yang tepat. Indikator yang kelima, berbudaya. Berbudaya mewujudkan suasana sekolah yang menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan nasional, serta menghormati keragaman dalam keragaman atau multikultural. Ya, berbudaya ya, di sini tarian, nyanyian, musik, ya, budaya-budaya ini kita kembangkan, kita tanamkan, dan kita mesti lakukan. Bukan kita abaikan budaya-budaya lokal kita dulu, nenek kita, orang tua dulu, tetapi diharapkan untuk kita mengembangkan budaya lokal kita. Misalnya teman-teman guru, ibu Veta, mereka suruh ayam, rapping, kata, lalu lagu-lagu daerah, kita biasa pentaskan kegiatan-kegiatan kita. Itu yang menjadi contoh daripada indikator tercapai di dalam visi yang kita cantumkan. Kalau kita tanamkan visinya gagal,
bagus, tetapi kita tidak kaitkan di dalam, kita tidak presentasikan di dalam perilaku atau di dalam kegiatan, itu juga nanti sasarannya arah daripada motivasi daripada pembelajaran di satuan pendidikan itu kadang-kadang tidak nampak, tidak muncul pada karakter atau prestasi siswa. Jadi budaya bisa dapat mewujudkan suasana sekolah yang tinggi nilai budaya. Jadi kita jangan abaikan karena budaya-budaya lokal kita. Lalu yang terakhir daripada indikator tentang misi yang kita jabarkan tadi, yaitu mengimplementasikan profil belajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis yang selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Jadi mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi kita harus membuka ruang menampilkan anak-anak. Ya, kita di sini saya lakukan dengan ekstra itu di Bapak Ibu, ekstra sore hari, sedang ekstra wajib pramuka, juga tambah dengan ekstra wajib olahraga dan kesenian. Itu kita membimbing anak, mereka bisa mengimplementasikan mereka punya bakat minat ini. Itu menjadi sebuah dasar untuk menjawab misi yang kita cantumkan di bagian depan tadi. Jadi kurang lebih ada 6 indikator ketercapaian misi. Saya minta Bapak Ibu sendiri baca dan paham untuk mendampingi anak-anak. Lebih profil pelajar Pancasila kurikulum Merdeka, saya mengharapkan teman-teman guru kita sedikit proaktif, kita antusias bagaimana bagian-bagian daripada pelajar Pancasila yang kita perlu lakukan. Saya senang tahun atau bulan-bulan awal masuk tahun pelajaran baru, kita setiap hari Sabtu dan 1 minggu itu kita senantiasa selalu melakukan profil Pancasila, nyanyian, senam dan lain-lain. Tambah dengan kita proyek. Tapi akhir-akhir menjelang semester genap ini makin hari makin banyak hilang. Nah, ini saya minta kita perbaiki lagi. Kalau kita tidak perbaiki, kita tidak lakukan, berarti ya sama saja misi yang kita cantumkan ini, arah masa depan sekolah kita ini ya tidak sebagaimana mestinya hasil yang kita lihat begitu-begitu saja. Sehingga apa yang kita cantumkan tentang misi untuk menjawab indikator ketercapaian tentu kita perlu tanggapi dan kita perlu lakukan. Baik rekan-rekan guru pegawai, sedang kita mengenal ketercapaian daripada visi kurang lebih 6 indikator tercapaian. Kembali kita melihat misi. Jadi visi tadi ada 6, untuk mencapai ketercapaian visi itu ada 6. Sekarang ada misi. Jadi misi itu adalah upaya mengimplementasikan visi sekolah. SDI Persagarahu menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Jadi visi ini untuk menjawab misi. Untuk menjawab misi, maka kita harus mencantumkan misi. Selain 6 visi dengan indikator pencapaian, maka bagian untuk menjawab visi itu akan tertuang misi sekolah SD Agarahu. Misi sekolah SD Agarahu ada 11 Bapak Ibu. Ada 11. Di antaranya kita kenal yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini untuk menjawab misi yang pertama dari indikator ketercapaian: belajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab misi ini, maka Agarahu menetapkan misi membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selain misi
Yang pertama, misi yang kedua, mengembangkan karakter peserta didik yang berkebinekaan global. Ya, ini untuk menjawab misi yang keempat, berkarakter, yaitu menanamkan nilai-nilai karakter mulia sehingga secara langsung mendukung keberhasilan proses pendidikan karakter dan pembelajaran sehingga menghasilkan produktivitas mutu lulusan yang berkarakter mulai sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan personal. Jadi untuk indikator pencapaian visi ini akan dijabarkan di dalam misi, namanya mengembangkan karakter peserta didik yang berkebinekaan global. Misi yang ketiga, membentuk karakter peserta didik bergotong royong. Ya, selain berkebinekaan global juga bergotong royong. Ya. Ribu biasa kerjasama, saling membantu, lebih betul. Boleh kau ada yang penting anda nipoi. Gua sah, mimah gua sah. Nah, itu tidak. Ya, kerja sama-sama. Jam kerja sama-sama. Kita saling menunjang. Jangan lepas sendiri-sendiri kerja masing-masing, tidak. Bukan urus orang tidak. Kita harus menanamkan sistem gotong royong sebagai bentuk karakter peserta didik. Yang keempat, misi yang keempat, membantu karakter peserta didik yang mampu mandiri, ya, supaya terbaruak setelah mereka sudah tamat dari sekolah, mereka sudah bisa kerja sendiri tanpa ada bantuan atau perintah. Mereka punya pikir, saya bisa kerja, iya. Melatih untuk mereka bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan mengharapkan orang lain, orang tua atau siapa saja, tetapi motivasi bangkit dari mereka punya niat, pikiran, mereka bisa mandiri, mereka bisa bekerja sendiri. Lalu misi yang kelima, mengembangkan karakter peserta didik yang bernada kritis, berlandasan etika dan budaya bangsa Indonesia. Ya, kritis. Dia betul-betul menyimak, dia salah ya salah, harus begini, benar ya benar, bukan benar di ngadau, salah di ngadau. Nah, ini dia anak itu kritis. Kalau omong-omong tapi hati-hati, nanti sebentar dia tanggapi. Nah, ini namanya kritis. Tidak ada dia salah dulu dia terima, angguk saja. Salah dia pasti dia. Yang angguk benar baru dia angguk. Ini anak itu kritis. Lalu yang keenam, misi yang keenam, membentuk peserta didik yang kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digitalisasi. Ya, zaman kurikulum merdeka, di mana saja kita belajar, bukan hanya di ruang kelas atau di sekolah, tetapi bisa di tempat lain, yaitu dengan kemampuan digital, teknologi. Nah, ini sebuah bentuk daripada karakter anak di dalam mengimplementasikan pembelajaran mereka melalui proses internet, aplikasi dan lain sebagainya. Jadi kita di sini pelan-pelan anak sudah ikut asesmen, ya, melalui semi online, bisa saja besok-besok menjadi online secara langsung. Bapak Ibu dampingi terus di tunjangan dengan fasilitas. Ya, kemarin kita kurang sedikit Bapak Ibu. Sebenarnya kelas 5 itu harus ikut Olimpiade Sains melalui daring. Kemarin saya tercengang, saya tadi lihat tunjuk Bapak mereka, ini tanggal berapa? Ini betul dosen Pak. Nah, ini kita maju mengikuti Olimpiade Sains setiap tahun, baik kelas 4 atau kelas 5, IPA dan matematika secara daring. Nah, ini menunjukkan kreativitas anak untuk memahami teknologi digital seperti ini. Jadi perlu kita besok lusa ke depan, ya, kita bisa memotivasi dengan tunjangan sarana fasilitas media ini, ya, kita pelan-pelan membimbing dan anak untuk memanfaatkan teknologi digital. Lalu yang ketujuh, mengembangkan life skill peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Ya, skill itu berarti apa namanya? Mereka punya kemampuan, ya. Ya, mereka berani, artinya ya punya nampak skill bagus, mereka mampu untuk mereka bisa presentasikan di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu berarti di dalam
jam sekolah, ekstrakurikuler itu terjadi di luar sekolah. Itu mereka disepakati. Misi yang ke-8, membudayakan literasi melalui intrakurikuler dan proyek program Pancasila. Nah, ini yang menjadi dominan kita Bapak Ibu rekan-rekan guru. Kita lebih untuk merubah kemampuan dalam literasi dan numerasi sesuai dengan pengalaman kita, sepak terjang kita kemarin yang perlu kita perbaiki ke depan sesuai dengan visi misi yang nampak ini, itu membudayakan literasi melalui intrakurikuler. Jadi dianggap kita literasinya belum bagus, masih perlu diperbaiki, jadi kita dampingi, kita perbaiki pelan-pelan. Misi yang ke-9, mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lingkungan dan pengembangan kultur sekolah. Ya, kearifan lingkungan. Ini di bidang mulok kemarin. Apakah kita di tahun pelajaran baru 2024-25 mata pelajaran tenun ikat? Tenun ikat ini, apakah kita siapkan waktu, kita undang narasumber untuk mendampingi anak untuk mempraktikkan, mempresentasikan tentang budaya lokal tenun ikat ini. Tenun ikat. Jadi itu perlu kita siapkan Bapak Ibu ya. Lalu yang ke-10, menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, rindang, aman, nyaman dan berwawasan. Jadi lingkungan kita di Istagarahu ya, setahu saya ya bagus, tinggal hanya kita punya spirit untuk memperhatikan ya, jangan terlalu gelap gulita, tetapi kita perlu rapikan di mana yang belum rapi, belum beres kita rapikan, kita bersihkan, kita tanam pohon-pohon yang bisa rindang, yang bisa pohon pelindung dan juga tanaman-tanaman hias yang lain. Itu semua membawa ciri khas menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, rindang, aman dan nyaman. Salah satunya ya Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk menjawab di misi ini, maka tempat sampah Bapak Ibu, tempat sampah kita di samping sana ya sudah perlu, sudah menggulung, sudah punya, tapi kita belum ganggu dia untuk kuburkan atau kebakar, sehingga menganggap bahwa lingkungan kita ini jangan tercemar dengan udara polusi yang tidak baik. Dengan keadaan kondisi yang seperti ini pun kita perlu rawat, kita perlu perhatikan supaya bisa menjawab misi yang ke-10 ini, menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, rindang, aman, nyaman dan berwawasan. Yang terakhir, mengembangkan bakat dan potensi diri peserta didik menjadi manusia yang tangguh menghadapi persaingan global revolusi industri. Ya, revolusi industri, revolusi yang sudah maju, yang sudah kreativitas, yang sudah mandiri, yang menuju pada Indonesia emas tadi. Jadi mengembangkan bakat dan potensi mereka. Kita kurang lebih genjot di minat bakat anak. Jadi penilaian kita bukan kita ambil hanya mereka punya pengetahuan evaluasi 10, nah 75 menurut kita. Mulai dari 75 tadi. Tapi di satu sisi anak punya bakat. Niku gatarehi, tetapi niku bakat. Nilainya kurang, tetapi anak menonjol di bakat. Misalnya bakat olahraga, bola voli, bakat seni musik, suling. Nah, ini minat dan bakat menjadi salah satu untuk memperbaiki prestasi daripada anak-anak peserta didik kita. Nah, kurang lebih ada 11 misi daripada sekolah Istagarahu untuk menjabarkan misi sebanyak 6 tadi. Lalu yang berikut, dari visi dan misi yang kita lihat, kita memahami, kita baca, kita perlu implementasikan. Ada 11 misi, ada 6 visi sesuai dengan indikator cermat.
yaitu perlu diimplementasikan. Implementasi tentang visi dan misi yaitu implementasi visi dan misi sekolah membutuhkan komitmen, ya, harus punya komitmen, harus punya kemauan tinggi. Jadi visi dan misi yang ada 11 dan ada 16 ini, dia tidak mudah membalikan telapak tangan. Keberhasilan itu dia muncul sendiri, turun dari langit tanpa komitmen, atau dengan kata lain persetujuan. Upaya persetujuan komitmen tanpa koordinasi, kita harus saling koordinasi dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat dengan rencana strategis yang jelas, komunikasi yang efektif, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas guru dan staf, pemanfaatan sumber daya yang optimal, keterlibatan komunitas, monitoring dan evaluasi yang konsisten, serta penghargaan yang tepat sekolah dapat mewujudkan visi dan misi secara efektif dan berkelanjutan. Jadi kurang lebih ada 6 misi dan 11 ada 6 visi, 11 misi, tapi kita tidak implementasikan, sama saja. Kita bisa mengimplementasikan visi misi dari beberapa bagian tadi. Visi ada 6, misi ada 11, maka kita implementasi dan kalimat yang mengatakan butuh komitmen, 1, 2, koordinasi, 3, kerja keras dari semua pihak, 4, rencana strategis yang jelas, 5, komunikasi yang efektif, 6, pengembangan kurikulum yang relevan, 7, peningkatan kualitas guru dan staf, 8, pemanfaatan sumber daya optimal, 9, keterlibatan komunitas, 10, monitoring dan evaluasi yang konsisten. Ada 10 yang perlu kita implementasikan. Saya ambil contoh, salah satunya adalah sumber daya yang optimal, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Bapak Ibu minta maaf, kualifikasi pendidikan yang kurang cukup saya kepala sekolah, saya sudah pasrah. Tetapi Bapak Ibu guru, pendidik, saya motivasi karena kamu punya usia ini masih muda, kamu harus selesaikan. Kamu harus untuk implementasikan salah satunya soal pemanfaatan sumber daya yang optimal. Sumber daya optimal itu baik sumber daya ketenagaan, sumber daya sarana prasarana. Nah, ini sumber daya. Tanpa sumber daya yang optimal, visi misi yang berapa poin ini, ya kita hanya baca sambil lalu atau kita hanya tertulis dia saja, hanya pajangkan di dinding, tapi pemanfaatan untuk peserta didik berhubungan dengan arah atau tujuan daripada pendidikan satu lembaga pendidikan sampai jangka panjang tadi sejauh mana. Maka saya katakan, makin hari makin belajar, makin hari makin mencari informasi, makin hari makin mencari referensi. Jadi itu yang perlu kita implementasikan. Setelah kita mengimplementasikan dari sekian visi dan misi, kita mengenal apa yang menjadi dampak daripada visi dan misi itu sendiri. Dari visi kita sudah tahu ada dengan ketercapaian indikatornya ada 6, lalu misinya ada 11, lalu kita memahami perlu kita implementasikan 11 poin yang perlu kita implementasikan dari berbagai pihak. Maka yang menjadi dampak dari visi misi, dampak ini kita tidak tahu. Seperti saya katakan, dampak ini bisa jadi dampak baik, dampak tidak baik, dampak positif, dampak negatif. Tetapi dengan terjatuhnya visi dan misi jangka panjang ini, ya kita memiliki dampak yang positif supaya sekolah ini mutu pendidikan ini bisa meningkat, perkembangan peserta didik itu semakin baik. Ya kita semua punya pemahaman satu yang sama, ya kita memilih pada dampak yang positif. Nah, dampak yang menjadi positif bagi visi dan misi itu
dari visi dan misi yang jelas dan kuat, sangat luas dan mencakup peningkatan kualitas pendidikan, motivasi dan keterlibatan, dukungan komunitas, perencanaan strategis, peningkatan citra dan reputasi sekolah, monitoring dan evaluasi yang lebih baik, pengembangan karakter, dan peningkatan hasil belajar. Visi dan misi yang diimplementasikan dengan baik menjadi fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang sekolah dan seluruh komunitas. Ini Bapak Ibu rekan-rekan guru, setelah kita memahami secara teori daripada visi dan misi, maka kita perlu implementasikan dan kita memahami dan dapat visi dan misi ini supaya jangka panjang daripada sekolah dasar Negeri Rahayu ini makin hari ya tidak 100% mewah luar biasa, tetapi kita pelan-pelan kita bisa pada standar di tengah, sehingga saya katakan jangan terlalu menurun juga jangan terlalu tinggi juga jangan, ya kita ambil standar-standar yang pas-pas juga baik. Yang penting kita harus hati-hati, wanti-wanti, jangan sampai kita berada di standar rendah, standar bawah. Nah, untuk menjawab ini sebagai sebuah implementasi kita, pandangan kita ke depan bahwa Islam Rahayu masih mengeluh kesakitan penilaian tentang rapat pendidikan. Jadi rapat pendidikan kita tinjau kembali, kita lihat, analisis, kita perbaiki lagi supaya perkembangan pendidikan menurut program jangka panjang Islam Rahayu ini ya dia sedikit ya dari, kan ada beda warna. Kalau sudah baik itu dia di warna hijau, kalau dia di kuning berarti dia perlu perbaiki benar-benar. Tapi kalau di merah ya kita sangat berbahaya. Ya, kita posisi di yang berbahaya, kita posisi di merah. Nah, ini yang menjadi patokan atau katakan dampak tadi. Nah, visi misi ini dampak ini bisa saja dua dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Ya, kalau kita posisi dampak pendidikan kita merah ya kita masih di bawah standar dampak negatif. Ya, karena penilaian kita belum merujuk pada aturan untuk bisa meningkatkan mutu. Sehingga mau tidak mau ada dua hal, kita meningkatkan kualitas kemampuan literasi dan numerasi, dan yang kedua kita meningkatkan proses pembelajaran. Ini dua hal. Saya mengajak teman-teman guru dengan sedikit dampak ini yang kita lihat ini, maka saya menyarankan, saya memberikan motivasi teman guru kita meningkatkan, memperbaiki tentang kualitas kemampuan literasi dan numerasi dengan kemampuan pembelajaran, peningkatan pembelajaran di kelas. Ini saja Bapak Ibu sekalian untuk menjawab dampaknya begitu. Nah, dari beberapa hal tentang dampak, maka hal yang menjadi hal yang terakhir sekali dari visi misi pemaparan visi misi ini, pentingnya peran semua pihak dalam mewujudkan visi dan misi ini. Kita ngomong tentang visi misi tambah sulam 6 misi, 6 visi 11 misi, tetapi pentingnya dalam peranan semua pihak ini tidak terwujud, tidak diwujudkan, maka mimpi ini hanya sia-sia belaka. Kita bisa mimpi cita-cita tentang visi misi jangka panjang lebih baik terarah, maka ada peranan dari semua pihak. Dia mengatakan peranan semua pihak sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin visioner, guru sebagai implementator utama, siswa sebagai pusat proses pendidikan, orang tua sebagai mitra dalam pendidikan, staf administrasi sebagai pendukung operasional, komunitas dan pemangku kepentingan sebagai pendukung eksternal, serta pemerintah dan lembaga pendidik sebagai penyedia kebijakan dan sumber daya. Semuanya harus bekerja sama secara harmonis
dengan kolaborasi yang efektif, visi dan misi sekolah dapat tercapai secara optimal, membawa manfaat besar bagi seluruh komunitas sekolah. Nah, ini Bapak Ibu seperti saya katakan tadi, presentasi pemaparan visi misi saya harus undang setiap pemangku, setiap stakeholder, sehingga kita omong sama-sama, diskusi bersama, langsung mereka dengar dan mereka bisa mengambil pikiran, jalan, oh benar. Hal yang kita membutuhkan sesuatu untuk menghasilkan proses yang baik, bukan kita mudah membalikkan telapak tangan hanya berbicara saja, tidak. Berbicara balakan tidak. Kita harus dibuktikan dengan aksi nyata, konkret. Aksi nyata atau konkret ini merujuk pada visi dan misi di sekolah lembaga pendidikan kita. Sehingga dengan demikian, dengan hal penting atau hal pokok penting yang ke-7, pentingnya peranan semua pihak dalam mewujudkan visi dan misi, di mana rekan-rekan guru, saya selaku atau kami yang menjadi diberikan kepercayaan oleh lembaga dinas yang terkait sebagai pemimpin, dan juga kepada pemangku-pemangku lain seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, komunitas sekolah itu termasuk lingkungan, itu komunitas sekolah. Komunitas sekolah, Bapak Ibu guru, lingkungan tidak aman, tidak kondusif, itu masuk komunitas sekolah. Pemangku kepentingan itu misalnya tokoh adat, tokoh masyarakat, lalu pemerintah dan lembaga pendidikan itu misalnya kepala dinas instansi terkait. Semua ini harus berkolaborasi supaya dapat menghasilkan efektif untuk visi dan misi ini. Bapak Ibu rekan-rekan guru, mungkin kurang dan lebih pemaparan atau presentasi tentang visi misi sekolah, khususnya visi misi SD Bersaga Ahu, sampai di sini saja. Barangkali mungkin tidak terlalu terarah dan juga kurang logis, saya minta maaf. Bapak Ibu sendiri menyimak dalam slide, dan saya minta fotokopi ini print banyak supaya Bapak Ibu selain umumnya ditempel di ruang kantor, Bapak Ibu untuk menjadi bekal dan pemahaman harus memiliki dokumen visi misi yang ada ini untuk kita ingatkan sama-sama sambil mendampingi peserta didik kita, dan untuk membenahi lembaga satuan pendidikan Hagarau ini pada jangka panjang seperti apa. Jadi jangka pendek 1 tahun, jangka menengah itu 4 tahun, jangka panjang itu 8 sampai 10 tahun. Jadi ini kira-kira saya sudah bekerja di tempat ini, kira-kira sejauh mana komitmen saya, prestasi saya yang saya tanamkan di lembaga satuan pendidikan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Terima kasih. Tinggal hanya saya berikan kesempatan satu sesi yang terakhir, yaitu tentang tanya jawab. Terima kasih dan selamat pagi menjelang siang. Sekali lagi salam untuk kita.